Dokumentasi testing mobile Asus X441N dengan RAM internal 4GB. Untuk pengemasan tanggal 20 Juni 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia di unit dengan peralatan install. Kita ada SSD, jailbird ODD, CD-RW, fan, WiFi card, speaker, baterai, fleksibel LCD dan kamera. Tidak juga lupa dengan touchpad. Ya, untuk pertama-tama dengan mode tanpa keyboard seperti ini, kita nyalakan dulu mobile dengan jumper di bagian pin keyboard 1 2 sebelah kiri. Kita satukan. Mobile nyala. Mobile booting. Ya, mobile running, kita tunggu masuk ke dalam Windows. Oke, mobile berhasil masuk ke dalam Windows, SSD terbaca. Tuh, kemudian kita tes untuk fungsional touchpad. Untuk tes pertama, untuk navigasi, touchpad jalan, kursor oke. Kemudian kita tes untuk baterai. Sekarang mobile nyala menggunakan power dari baterai. Kemudian kita tes untuk charging, adakah penambahan atau tidak. Kita cek di persentase baterai di 38%. Kita coba colokan cas. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu. Nanti kita cek di akhir video. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXT ya. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X441NA dengan prosesor Intel Celeron N3350, memori terinstal 4GB DDR3 dengan display adaptor Intel HD Graphics 500, center input ada speaker Altec High Definition Audio, dan pattern input ada mouse, keyboard, Asus wireless radio control, dan HID2C device. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust untuk brightness-nya. Tes display adaptor oke, fungsional VGA oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional audio atau speaker, kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya, kita adjust untuk volumenya, speaker bunyi. Tes audio oke, tes speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Oke, untuk LCD sudah nyala, tinggal kamera. Untuk tes kamera kita buka lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card, bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita cek di konektivitas. Jaringan terdeteksi dan jaringan sudah terkoneksi. Oke, untuk kemudian kita cek browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes fungsional WiFi card oke, tes konektivitas oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional hardware seperti CD-RW dan port Type-C dan USB. Kita tes lewat File Explorer. Pilih disk PC. CD-RW terdeteksi, kita coba eject lewat File Explorer. Untuk CD-RW keluar, tes CD-RW oke, jailbird ODD oke, SSD terbaca oke, fan fungsional juga oke, fan berputar. Kita tutup. Untuk kemudian kita tes port Type-C dan USB. Untuk tes port Type-C kita menggunakan OTG. Kita pasangkan dulu untuk OTG-nya. Kita pasangkan untuk port USB-nya. Oke, kita pasang untuk USB-nya. Port Type-C oke, USB terbaca, kita eject. Untuk tes berikutnya kita testing port USB. Kita tes port USB 1. Tes port USB 1 oke, USB terbaca, kita eject. Tes port USB kedua.
Tes port USB kedua juga oke, kita eject. Tes fungsional port Type-C dan port USB oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai, adakah kenaikan. Baterai naik di 40%, 1 jam 2 menit untuk full charge, tes charging oke. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 42%. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Asus S441N dengan RAM internal 4GB tertes oke, Mobo siap kirim.